Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melontarkan kritik tajam kepada AS dengan menyebut Washington sangat naif jika mempercayai Iran bakal menghentikan program nuklirnya. Ia bahkan mengisyaratkan Israel siap mengambil tindakan militer sendiri tanpa harus bergantung pada dukungan sekutu utamanya itu. Menghadapi ancaman Iran sepenuhnya adalah tanggung jawab Israel. Kalau kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar biasa nyali bangsa Israel kalau saya perhatikan guys. Gila banget bangsa petarung. Ya seperti yang ada di video barusan. Israel mengatakan tanpa Amerika sekalipun kita akan tetap melakukan serangan terhadap Iran. Wow. Gila. Ini sangat-sangat wadidaw menurut saya pribadi. Ya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat bombastis. Sepertinya berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha gitu ya. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh pendukung Iran gitu ya. Akan dibenci oleh pendukung Iran. Pendukung Iran akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi guys, kalau saya mengatakan bahwa Israel itu bangsa petarung, apakah saya ngarang? Enggak. Jadi banyak tuh warga Konoha mengatakan bahwa saya itu bajer Israel, saya pro Israel. Enggak, saya nggak ada bajer-bajeran di sini. Kalau ya benar ya, kalau salah gitu. Ini kan menurut data. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Menurut data dari Reuters ya, lagi-lagi kita bicara by data. Ya, Israel itu pernah menghadapi beberapa negara sekaligus, kurang lebih 6 negara pada saat perang Yom Kippur. Ya, pada saat perang Yom Kippur, apakah Amerika membantu Israel? Enggak. Mereka dikeroyok rame-rame. Bayangkan ya, misalnya ada seseorang nih dikeroyok rame-rame. Namun ya, anehnya yang mengeroyok mereka itu, ya mereka ajak damai sekarang gitu ya. Baik-baikan gitu. Padahal mereka dulu pernah dikeroyok. Jadi itu artinya, ya orang-orang Israel itu bukan pendendam. Israel dulu kan pernah dikeroyok ya, dikeroyok sama Mesir, orang Arab ya, negara-negara Timur Tengah. Tapi Israel sekarang sudah baikan tuh sama Mesir, baikan sama negara-negara Arab, baikan ya. Sehingga mereka tidak punya dendam. Ya, mohon maaf ya, saya tidak ada pro-proan di sini ya. Karena gini ya, banyak warga Konoha yang benci dengan Israel karena apa? Karena pengaruh lingkungan, pengaruh pemuka agama, doktrin masa kecil gitu. Bahkan Gus Dur sekalipun mengatakan Israel itu adalah negara yang disalahpahami. Ya Gus Dur loh yang ngomong ya, bukan saya ya. Gus Dur itu orang yang sangat terpandang ya. Jadi kita tuh nggak boleh membenci suatu kaum itu berlebihan, nggak boleh seperti itu ya. Itu namanya kebencian. Ya, jadi data mengatakan ya ini lagi-lagi bicara by data ya. Saya tidak asal mangap ya. Menurut data dari Reuters, ada beberapa negara yang pernah mengeroyok Israel. Ya, mengeroyok sekaligus. Itulah alasan kenapa orang-orang Teluk sekarang atau orang-orang yang ada di Timur Tengah, mereka itu kapok kalau perang dengan Israel. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa Israel itu adalah bangsa petarung. Mereka itu akan tidak pernah gentar gitu ya. Kemanapun akan dijabanin gitu ya. Sama seperti Iran. Kalau Iran cari masalah sama Israel, ya mereka akan buru sampai ke ujung dunia sekalipun. Ya itu definisi daripada bangsa petarung. Apakah Israel itu bangsa yang dilindungi oleh Tuhan? Menurut saya pribadi, semua bangsa dilindungi oleh Tuhan ya. Tapi ya dalam hal ini kita bicara dari sudut pandang data yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan dari sudut pandang keyakinan, saya tidak bisa membantah itu karena keyakinan tidak bisa dibantah asal jangan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau ada orang mengatakan ya bangsa Arab itu adalah bangsa pilihan Tuhan, ya sah-sah aja. Saya nggak bakal marah. Ya itu kan dari sudut pandang keyakinan. Apa definisi keyakinan? Keyakinan itu ya kita mau bahwa satu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Ya sah saja kalau misalnya ada warga Konoha yang mengatakan bahwa bangsa Iran atau bangsa Arab itu atau bangsa Persia adalah bangsa pilihan Tuhan. Sah-sah aja, nggak jadi masalah. Yang masalah itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ya, yang permasalahan itu kita mengatakan bahwa bangsa Arab itu adalah bangsa yang dilindungi oleh Tuhan ya, bangsa yang diridhoi oleh Tuhan misalnya. Lalu kalau kita mengatakan misalnya ya
semua bangsa dilindungi oleh Tuhan, lalu marah-marah langsung membunuh orang gitu, itu baru bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ya selagi tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, sah-sah aja. Ya, jadi jangan ngata-ngatain orang yang mengatakan bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Itu kan keyakinan. Ya kita bicara dari sudut pandang ilmiah, bukan keyakinan. Ya sama halnya dengan orang yang mengatakan bahwa bangsa Arab itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya sama aja ya. Jadi jangan saling menghujat gitu ya. Ya, jadi udah clear ya bahwa ini keyakinan ya. Ya, kita bicara dari sudut pandang ilmiah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Israel bisa menyerang Iran tanpa bantuan Amerika? Menurut keyakinan saya, walaupun misalnya nih ya, bangsa Israel itu mau bombardir Iran, tetap akan dibantu oleh Amerika. Kenapa? Apa alasannya? Karena orang-orang terkaya di Amerika itu, ya 10 orang terkaya di dunia itu rata-rata kalau nggak salah Kristen dan Yahudi ya. Dan mereka pro terhadap Israel. Nggak semua orang Kristen yang pro terhadap Israel ya, tapi ya mereka pro terhadap Israel gitu ya. Mereka membantu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Israel itu kan sudah dibantu oleh Amerika, ya permasalahannya Iran boleh aja dibantu oleh negara lain, tapi permasalahan dibantu apa enggak? Enggak kan? Misalnya nih Iran ya minta bantuan sama China, lalu China ngasih bantuan misalnya, ya, dikasih bantuan sama Rusia misalnya, sah-sah aja kan, nggak ada yang larang juga kan, iya kan? Jadi jangan berpikir bahwa Israel itu dibantu oleh Amerika terus, ya itu kan faktor diplomasi Israel. Iran juga kalau misalnya ini mereka punya kemampuan diplomasi, boleh-boleh aja gitu ya, minta bantuan sama siapa kek ya, sama Konoha kek ya gitu ya, boleh-boleh aja, bebas-bebas aja gitu, nggak ada yang larang gitu ya. Permasalahannya kan warga Konoha itu kan jomplang banget ya, mereka ngata-ngatain Israel terus ya, oh Israel itu kan dibantu oleh Amerika, ya Iran juga kalau dibantu Rusia sok aja, nggak jadi masalah kan, nggak ada yang larang juga. Permasalahannya kan Rusia apakah bantu? Enggak kan? Dari sudut pandang geopolitik, Rusia lebih mementingkan kepentingan nasional ya daripada kepentingan Iran gitu ya. Iran itu hanya dianggap sebagai supplier gitu ya, pembeli, konsumen gitu, enggak lebih dari situ. China juga seperti itu. China apalagi? China itu lebih ke bisnis. Ya, mereka nggak mau repot-repot ngurusin Iran gitu. Apa untungnya? Nggak ada untungnya. Jadi ya mari kita berpikir rasional gitu. Jangan sedikit-sedikit bawa agama gitu ya. Kita bicara dari sudut pandang geopolitik ya. Dari sudut pandang geopolitik, ya lobby-lobby Israel itu kuat banget. Ya kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kalau jatuh berjamaah. Karena apa? Karena orang Yahudi nggak mungkin tidak membela Israel, kampung halamannya sendiri. Ya orang kaya di Amerika itu ya rata-rata orang Yahudi gitu. Kenapa bisa mereka kaya? Ya karena mereka kerja keras gitu. Ya nggak ada pun satu orang pun orang bisa kaya raya kalau nggak kerja keras. Rata-rata mereka kerja keras dan kerja cerdas. Ya, kenapa saya nggak kaya raya gitu ya? Karena saya nggak kerja cerdas gitu. Saya harus mengaku itu. Saya harus mengaku bahwa saya itu bodoh gitu ya. Saya bukan orang suci gitu. Ya, berkali-kali saya mengatakan saya bukan orang suci. Saya juga punya kekurangan kok ya. Nah, permasalahannya warga Konoha itu menganggap bahwa mereka suci, ya. Mereka membela Iran itu seperti membela Tuhan gitu. Padahal Iran nggak peduli dengan Konoha gitu. Ya, jadi apakah Israel bernyali? Yes, mereka bernyali. Lalu kenapa Israel menggandeng Amerika waktu memborbardir kemarin? Ya karena Amerika mau gitu, ya kan? Dan itu pilihan paling rasional gitu, ya kan? Artinya gini, kalau misalnya Iran ya dibantu oleh Amerika misalnya memborbardir Israel, kalau Amerika mau ya sok aja nggak jadi masalah kan? Ya kan tergantung kemauan gitu ya, tergantung sekutu. Permasalahannya kan nggak ada yang mau kan, nggak ada yang mau bantu Iran kan? Ya itu permasalahannya. Kemudian Iran juga sok-sokan nantang Israel gitu ya, padahal mereka tidak punya eh, kemampuan tempur gitu. Ya artinya gini, kalau kita nantangin negara lain itu, ya minimal kita bisa inilah gitu ya, bisa mengimbangi lah gitu ya. Jangan modal dengkul gitu ya. Iran kan modal dengkul ya. Buktinya apa? Buktinya sekarang Iran porak-poranda kemampuan militernya menurut data dari Reuters ya. Jadi kalau saya bicara itu bicara by data, nggak asal mangap gitu. Ya menurut data dari Reuters, ya Iran itu ya tidak berdaya. Walaupun warga Korea mengatakan, oh Iran itu luar biasa dari mana? Luar biasa dari Hong Kong.
Jadi pernyataan daripada Menteri Israel ini bukan pernyataan kosong. Ini pernyataan yang sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Israel juga bisa menyerang Iran kok kalau Iran nggak kapok gitu ya, nggak bertobat gitu. Ya permasalahan Iran itu kan bikin proksi Hizbullah ya, proksi banyak tuh proksinya ya. Kemudian Houthi gitu ya, Hamas gitu. Ya, jadi itu guys ya, nggak boleh berpihak gitu ya. Apakah Amerika itu melakukan kesalahan? Yes. Ya, saya mengaku itu. Amerika melakukan kesalahan ya. Israel juga seperti itu melakukan kesalahan. Apa kesalahan Israel? Melanggar hukum internasional. Amerika juga seperti itu melanggar hukum internasional. Iran juga seperti itu, sama-sama melanggar gitu. Ya permasalahannya kita kan nggak pernah bongkar aib Iran gitu. Bongkar dong semuanya, bongkar ya. Aib Hizbullah bongkar semuanya gitu ya. Aib Israel bongkar semuanya. Jadi saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di ini dan menurut keyakinan saya Israel itu adalah bangsa petarung ya. Saya harus mengaku itu. Kemudian selain itu, kenapa bangsa Israel itu bangsa petarung? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Yang pertama itu karena hukum Taurat. Jadi hukum mereka itu ya hukum mata diganti dengan mata, kaki diganti dengan kaki, telinga diganti dengan telinga, ya nyawa diganti dengan nyawa gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka itu punya doktrin, ya gua harus ngejar terus ya, siapapun musuh gua. Ya gue nggak pernah nyari masalah. Kalau gue dipancing ya gue harus nyari sampai kemana pun ya. Ke ujung dunia sekalipun ya. Bahkan berhadapan dengan Amerika sekalipun ya. Kalaupun Amerika melarang melakukan invasi ke negara lain, ke Lebanon dan sebagainya, Israel itu nggak peduli gitu. Kenapa? Karena ya mereka harus mengejar musuh mereka biar tidak ada ancaman lagi gitu. Ya, jadi kita tidak bisa melihat masalah ini dari satu sudut pandang gitu ya. Jangan selalu menjelek-jelekkan Israel, oh, Israel yang jahat, Israel yang nggak boleh seperti itu. Ya siapa aja bisa melakukan kejahatan. Iran juga bisa melakukan kejahatan. Ya saya juga ya ada potensi melakukan kejahatan. Siapapun ada potensi melakukan kejahatan. Ya jangan jomplang sekali ya. Kalau saya perhatikan itu ya, ya warga Konoha itu ngata-ngatain Israel tuh gitu. Bahkan pengamat-pengamat di Konoha itu diundang hanya ngata-ngatain Israel gitu ya, ngata-ngatain Amerika. Yang dua itu ya. Pertama ngata-ngatain Israel ya. Ya setelah itu ngata-ngatain Amerika, baru pulang gitu. Nggak ada isinya, kosong. Dia nggak bicara by data gitu. Ya, kalaupun bicara by data, itu data pribadinya gitu. Berdasarkan perasaan gue gitu. Makanya pengamat abal-abal di Konoha seperti itu. Nggak bisa netral. Ini yang mempengaruhi kita sebenarnya. Pola pikir kita itu dipengaruhi oleh pengamat abal-abal seperti ini ya. Ya, mereka nggak bicara berdata yang ilmiah gitu ya. Data yang ilmiah itu kan berdasarkan penelitian gitu, diuji secara berkala gitu ya. Ya, tidak hanya sekali diuji, tapi berkali-kali terus diuji. Ya. Kemudian bangsa Israel itu juga bangsa yang terdidik gitu ya. Makanya mereka bisa bertarung. Ya, saya tidak pernah melihat sebuah bangsa itu disebut bangsa petarung kalau tidak terdidik. Ya, harusnya apa? Harusnya terdidik dulu ya baru bangsa petarung. Karena apa? Karena mereka punya senjata, ya senjata mereka itu apa? Banyak orang yang mengatakan bahwa senjata Israel itu teknologi. Enggak, senjata mereka yang paling utama itu adalah otak. Ya, berkali-kali saya mengatakan Israel itu ya secara evolusi otaknya itu berevolusi ke arah yang lebih baik. Ya, berevolusi ke arah yang lebih cerdas. Ya, sehingga apa? Sehingga ya orang-orang Israel itu mereka sangat cerdas gitu ya. Orang-orang Yahudi cerdas ya. Makanya banyak orang terkaya berasal dari orang Yahudi. Karena apa? Karena ya otak mereka itu berevolusi ke arah yang lebih cerdas. Otak itu dilatih, guys. Nggak ada satu orang pun di dunia ini lahir tiba-tiba cerdas gitu. Nggak ada. Yang ada apa? Yang ada mungkin potensi atau minat gitu ya. Minat itu kan sama seperti bakat ya. Nah, itu yang terus di asah terus ya. Jadi orang Kristen maupun orang-orang Yahudi itu punya doktrin semua manusia itu punya talenta. Ya, ini dalam kitab suci agama Kristen ya. Makanya saya mengatakan saya itu sering baca kitab suci apapun itu ya, saya baca ya. Kitab suci agama Buddha, Hindu, agama Kristen, ya, agama Islam. Ya, dalam agama Kristen saya menemukan orang Kristen itu
Ya, mereka punya doktrin manusia itu punya talenta. Ada yang dikasih satu, ada yang dikasih dua, dan itu yang perlu dikembangkan gitu ya. Makanya orang-orang Kristen, nggak semua tapi ya, orang-orang Kristen itu kan banyak yang menangkan Piala Nobel. Kenapa mereka menangkan Piala Nobel? Apa alasannya? Alasan itu ya karena mereka punya talenta dipengaruhi oleh doktrin agama sehingga mereka memenangkan Piala Nobel. Ya, salah satu agama yang paling banyak menangkan Piala Nobel itu Kristen ya. Kitab suci Kristen itu nggak terlalu beda dengan kitab suci agama Yahudi, terutama perjanjian lama. Torah itu kan perjanjian lama kan. Ya, jadi ini berdasarkan doktrin ya, ada berbagai faktor ya. Jadi jangan langsung benci dulu ya. Orang Konoha kan ya sedikit-sedikit membenci Israel, dikit-dikit membenci negara lain gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.